Terima kasih. Oke. Jadi mungkin sudah 14.46 ya Pak Nyoman, sudah waktunya. Mungkin sebelumnya Pak Mas Anton ini recordingnya di Mas Anton ya berarti? Iya, betul, di saya. Oke, baik. Ya, mungkin bisa kita mulai ya Pak Nyoman untuk paparannya di Boleh. PSTL. Seperti itu. Waktu dan tempat, persilahkan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Bu Nabila untuk ngantarnya. Jadi izin share dulu ya. Baik, di sesi ini kita akan sedikit mengenalkan terkait dengan kurikulum ya, untuk S2, program studi teknik lingkungan. Jadi sebelumnya tentu sekali lagi kami ucapkan selamat gitu ya, sudah diterima, kemudian selamat bergabung di program studi Magister Teknik Lingkungan. Tentunya ya ini setelah melalui beberapa saringan ya, sehingga menjadi tadi mungkin konsekuensi yang nanti harus dijalankan gitu ya. Begitu Anda sudah memilih, kemudian harapannya tidak salah tadi ya, salah peminatan. Nggak tahu ada nggak ya dari sekian keterima, kemudian tadi kekhususannya atau peminatannya. Kemarin juga dengar ada yang pengen pindah juga ya dari MKL ke TRKA kalau nggak salah ya. Nanti coba kita lihat. Kemudian data yang kami peroleh untuk sementara baru ini ya. Jadi angkatan 2021 itu ada 16 yang sudah daftar ulang di gelombang pertama. Kita belum terima yang gelombang kedua ada berapa gitu ya. Kemudian angkatan 2020 ini ada 2 yang istilahnya tunda masuk ya studinya 2020, tapi kemudian akan mulai di tahun 2021 ini. Jadi kemungkinan masih akan bertambah dengan hasil di gelombang 2 ya, walaupun secara proporsi ya, antara MKL, manajemen kualitas lingkungan, dengan TRKA, teknologi dan rekayasa kualitas air, ini info yang kemarin masih banyak di MKL kalau nggak salah ya. Dengan TRKA cuma 2 atau berapa. Nah ini nanti masih bisa kita coba update kembali ya, termasuk kalau memang kemudian ada yang ingin pindah peminatan ya. Saya pikir di awal-awal mestinya juga masih memungkinkan ya. Bahkan kalau kasus yang terdahulu di sipil itu juga di tengah-tengah juga ada yang berpindah ya, sudah 1 semester kalau nggak salah, kemudian berpindah, tapi ya konsekuensinya tadi mungkin waktu lulusnya akan ya sedikit molor gitu ya, sebagai konsekuensi yang harus ditanggung karena berpindah peminatan atau kekhususan. Baik, untuk tim kurikulum di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ya, ini sudah dibentuk tim khusus ya, yang harapannya memang karena tiap 4 tahun selalu ada perubahan ya, update kurikulum, sehingga dengan tim yang dibentuk terdiri dari yang teknik sipil maupun teknik lingkungan ya, dari masing-masing KI di sipil juga, ini kemudian secara rutin berkala ya mengadakan rapat-rapat kurikulum, terutama kemarin untuk penyusunan kurikulum 2020 ya yang baru. Kemudian apa yang melatar belakangi perubahan kurikulum ini, tentunya yang pertama selain perubahan yang dimungkinkan ya, sebenarnya untuk kurikulum tiap tahun bisa ada evaluasi, kemudian perubahan, dan secara berkala memang per 4 tahun ya. Jadi yang terakhir kemarin itu mestinya di 2016 sampai 2020 ya,
kurikulumnya atau kurikulum 2016 waktu itu, sehingga di akhir tahun 2020 atau sebenarnya sudah dimulai disusun sejak 2020 ya, 2019 bahkan, itu untuk persiapan perubahan kurikulum 2020. Jadi memang ini coba di update kembali sesuai dengan masukan dari mahasiswa, gitu ya, alumni, kemudian user maupun juga tim advisory board tadi yang disampaikan oleh Pak Kadep. Ya, jadi berdasarkan beberapa feedback ini, kemudian kita coba rumuskan nantinya ya, mulai dari profil lulusan, kemudian sampai kurikulum, gitu ya. Yang kebetulan ini untuk program studi magister teknik lingkungan adalah yang pertama, gitu ya. Jadi istilahnya pemekaran ya, dari teknik sipil atau S2 teknik sipil kekhususan teknik lingkungan. Nah, sehingga sekaligus beberapa mata kuliah tentunya disesuaikan supaya lebih mewakili ya core ke TL-annya ya, teknik lingkungannya. Nah, kemudian selain dari survei kuesioner, kita juga melakukan benchmark ke beberapa universitas di dalam maupun luar negeri ya, terutama untuk yang program studi environmental engineering ya, magisternya kira-kira seperti apa mereka meletakkan, terutama menyusun kompetensi ya, capaian yang diharapkan bisa dicapai sampai dengan akhir masa kuliah. Kemudian beberapa dokumen yang kita acu juga, ini ada International Engineering Alliance ya, katanya dengan Washington Accord. Ini yang kemarin kalau di S1 ini mendukung untuk IAB juga ya, akreditasi IAB. Kemudian ada dokumen AAEE, American Academy of Environmental Engineers ya. Jadi ini nanti akan ada dokumen yang namanya EE Box, Environmental Engineering Body of Knowledge ya. Di situ ada beberapa kompetensi yang memang harus dicapai untuk level magister S2 ya. Kemudian kita juga melihat dokumen ABET, katanya dengan akreditasi, mungkin ke depan kalau akan diajukan gitu ya, akreditasi untuk S2 TL. Demikian pula IEA, Institute for Environmental Analytics ya. Ini juga ada beberapa dokumen yang di-refer gitu ya. Selain tentu secara nasional kita melihat bagaimana dari level ya, level kompetensi di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, untuk S2 ya, misalnya di level 8 dan sebagainya, sehingga nanti kaitannya dengan taksonomi belum ya, pada saat mengerjakan tesis terutama ya, penelitian itu pemilihan kata kerjanya ya, di tujuan penelitian ini mestinya juga mengacu ke level 8 untuk S2. Nah, kemudian sekilas sebelum ke kurikulum, ini terkait dengan program Magister Teknik Lingkungan, sejarahnya ya, bahwa sebenarnya program S2 Teknik Lingkungan ini juga tidak baru sama sekali ya, karena sebenarnya kita berawal di 2010 ya, dibuka prodi S2 Teknik Sipil, tapi kekhususannya teknik lingkungan ya. Jadi ini kita pertama kali buka program S2 tapi masih bergabung dengan teknik sipil ya, prodi S2 teknik sipil dalam bentuk kekhususan ya, sampai dengan 2020 yang lalu ya. Sehingga kalau dilihat sebenarnya perkembangan atau minat mahasiswa TL untuk S2 ini cukup besar juga ya. Artinya memang dari sisi program studi tidak banyak atau belum banyak ya di Indonesia nasional yang buka program S2 Teknik Lingkungan. Sehingga kalau dilihat dari 2010 ini memang ada penambahan yang cukup baik ya, signifikan secara total ya, maupun juga kalau dilihat per tahunnya. Jadi di tahun kemarin juga
ada penambahan ya, walaupun belum dimasukkan. Dan di tahun ini dengan dibukanya ya prodi S2 Teknik Lingkungan sepertinya juga lebih attract ya, menarik bagi calon mahasiswa S2 ya, yang kemudian mungkin memang secara syarat misalnya gitu ya, ada yang istilahnya mewajibkan gitu ya bagi yang mau kerja nanti ya, itu di ijazah harus ada sedikit bunyinya ya, bahwa kemudian program studinya adalah teknik lingkungan ya. Jadi walaupun nanti gelarnya mungkin sama, magister teknik, tapi kemudian di bawahnya itu program studinya teknik lingkungan ya. Kalau yang tahun lalu ini masih gelarnya magister teknik, tapi kemudian program studinya teknik sipil ya. Sehingga ada beberapa kemarin teman-teman yang begitu lulus kemudian mau melamar kerja, ini sempat terkendala ya, karena ijazahnya dianggap bukan teknik lingkungan, walaupun di transkrip sebenarnya ya kalau dilihat detail bunyinya core-nya ada beberapa mata kuliah yang teknik lingkungan ya. Nah, sehingga itu juga salah satu alasan kenapa kemudian kita membuka prodi S2 teknik lingkungan ini ya, pemekaran. Nah, kemudian lulusan S2 TS kekhususan teknik lingkungan 2021 yang kemarin, atau mungkin nanti yang akan lulus di 2021, ini sebenarnya bisa diajukan ya dalam proses pengajuan. Ijazahnya nanti gelarnya MT, tapi program studinya Magister Teknik Lingkungan. Ini sedang coba diproses, tanyakan, semoga memang disetujui gitu ya, sehingga paling enggak ya ijazahnya tanda kutipnya berlaku gitu ya, kalau memang nanti akan bekerja di bidang yang masih terkait dengan teknik lingkungan. Baik, di prodi S2 TL ini, seperti yang tadi disampaikan Pak Jack juga, Pak Kadep, bahwa kita punya 2 peminatan, ya, manajemen kualitas lingkungan (MKL) dan teknologi dan rekayasa kualitas air (TRKA). Ya, jadi pada awal ini, ya, pada tahun awal S2 TL ini memang sementara diusulkan 2 peminatan dulu ya, untuk mungkin akan lebih menarik spesialis gitu ya, yang memang bidangnya lebih banyak ke kualitas lingkungan gitu ya, terutama yang kaitannya dengan mungkin limbah padat dan sebagainya. Dan satu lagi yang lebih ke sifatnya keairan ya, kualitas air, nanti ada air baku, air bersih, air limbah dan sebagainya. Ini tentu fokusnya akan lebih banyak ke TRKA. Nah, kemudian dari hasil evaluasi, ya, feedback, kuesioner, dan dari advisory board, kemudian ini yang coba diajukan sebagai profil lulusan. Harapannya nanti setelah lulus S2 ya, paling tidak Anda menjadi magister teknik lingkungan yang berkarir di bidang perencanaan, perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian sistem teknik lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi harapannya masih tetap inline dimanapun nanti bekerja di bidang konstruksi, konsultan, gitu ya, atau mungkin kementerian, ini masih tetap bisa berkarir di bidang yang terkait, ya, terutama dalam rangka kontribusi ya, mendukung SDGs. Kemudian yang profil kedua, magister teknik lingkungan yang beretika, profesional, serta mengembangkan kemampuannya guna merespon dinamika perkembangan dunia teknik lingkungan. Jadi memang yang diharapkan tetap kita mempunyai etika dan profesional dalam melaksanakan tugas ya, pekerjaan nantinya di dunia kerja maupun di mana kita akan bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapat ya, bahkan mungkin mengembangkan lebih jauh, termasuk di sini kalau Anda mau langsung ke S3 ya, nanti program S3 itu bagian mengembangkan kemampuan ya, sehingga bisa nanti selalu update terhadap dinamika perkembangan dunia di bidang
teknik lingkungan. Nah, kemudian kalau kita lihat kurikulumnya S2 PSTL, ini tadi kemudian dari beberapa dokumen, ya, kompetensi, akhirnya kita sepakat untuk menitipkan ya yang namanya CPL atau ELO ya, Expected Learning Outcomes, atau capaian pembelajaran lulusan untuk S2 TL ya. Ini kurang lebih juga sama untuk di sipil ya. Jadi ada 6 capaian yang diharapkan selama proses nanti perkuliahan sampai dengan akhir ini bisa tercapai ya. Jadi ada yang pertama ini lebih ke analisis solusi ya, mungkin dengan beberapa bekal ilmu dasar ya, paling nggak kita bisa menganalisis atau mengidentifikasi paling nggak ya permasalahan, pertanyaan, isu kompleks dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini ada eksperimen, lebih ke arah eksperimen yang sesuai, jadi berdasarkan identifikasi, kalau kemudian diperlukan suatu eksperimen untuk bisa memberikan analisis lebih detail terkait dengan solusi ya, alternatif, ini juga mampu menentukan bentuk eksperimen. Harus eksperimen apa sih gitu ya, yang bisa mendekati permasalahan. Kemudian yang berikutnya mampu menentukan konsep tingkat lanjutnya ya, seperti apa. Ini mestinya agak lebih detail terkait dengan masalah yang lebih kompleks, khususnya beberapa praktek di bidang teknik lingkungan yang memerlukan mungkin tidak hanya single ya disiplin atau monodisiplin, tapi kemudian Anda tahu harus multi ya. Bagaimana kemudian pendekatan sosial sampai dengan aspek ekonomi ini juga perlu dipertimbangkan ya, bagaimana konsep pendekatan yang diambil. Kemudian yang keempat, mampu melakukan analisis kinerja yang berkelanjutan. Ya, ini sama, jadi bagaimana analisis kinerja ini tidak hanya kemudian berhenti di satu solusi, tapi kemudian juga bisa membuka ya peluang untuk kolaborasi misalnya ya, penelitian kolaborasi yang tentunya bisa lebih sustain dari sisi alternatif solusi yang ditawarkan. Jadi tidak hanya berhenti di satu lagi bidang tadi ya, tapi memang harus saatnya berkolaborasi dari berbagai bidang studi. Kemudian melakukan analisis komunikasi yang efektif, ini juga bagian kompetensi yang diharapkan diperkaya gitu ya. Bagaimana kemudian ide-ide tadi, analisis, ini bisa dikomunikasikan. Ya, yang paling dekat tentunya misalnya di tesis ya, tugas akhir nanti tesis, ada sidang, kemudian mungkin ada tugas-tugas di mata kuliah tertentu ya, yang harus presentasi atau membuat laporan. Ini adalah bagian dari mengkomunikasikan ide gagasan tadi ya. Sampai tentunya nanti di mata kuliah publikasi ya, itu juga presentasi, misalnya di conference ini tentu akan sangat diperlukan ya, bagaimana bisa mengkomunikasikan yang efektif. Kemudian yang terakhir, ini lebih ke arah pembelajaran mandiri atau yang biasanya kita kenal lifelong learning ya. Belajar sepanjang hayat, artinya tetap harus bisa nanti mengikuti perkembangan tadi ya, dinamika, terutama kalau Anda akan S3 maupun nanti di dunia kerja, tentu pengetahuan yang didapat ini tidak hanya stuck gitu ya, tapi tetap harus diupdate, kemudian mengembangkan keahlian ya, maupun juga mungkin sikap-sikap baru, artinya penentuan misalnya kebijakan gitu ya, itu yang harus diambil, decision making ya, itu juga mestinya berkembang ke depannya gitu ya, harapannya bisa dipelajari secara mandiri juga.
Nah, kemudian dari capaian-capaian tadi, ini kalau di skematikan untuk mencapai profil yang di atas tadi, tentu masing-masing kompetensi ya ini harus dipenuhi ya secara bertahap melalui beberapa mata kuliah yang mungkin nanti dititipkan ya. Satu mata kuliah bisa ada 2 mungkin atau 1 CPL ya, sehingga menjamin bahwa kompetensinya memang sudah sesuai ya, kemudian harapannya tercapai ya pada akhir nanti evaluasi CPL-nya, sehingga profil yang diharapkan ini juga tentu terpenuhi, sehingga bagi user ya maupun dunia kerja ini juga tentunya akan bisa istilahnya menggunakan langsung ya, karena banyak dulu ceritanya masih harus dibekali lagi, harus belajar ini dan itu dan sebagainya. Harapannya ini sudah mencukupi untuk langsung bekerja ya, artinya diaplikasikan. Nah, kemudian kalau dilihat ini jejaring ya dari peminatan MKL, manajemen kualitas lingkungan. Kita lihat dari semester 1, 2, 3, dan 4. Ini ada mata kuliah yang memang kalau dilihat dari simbolnya ya, ada yang mata kuliah wajib program studi, mata kuliah wajib peminatan, kemudian ada mata kuliah pilihan, mata kuliah spesial ya, termasuk pratesis dan tesis, publikasi juga ya, kemudian ada mata kuliah pilihan. Jadi secara jejaring atau alirnya dari semester 1 sampai semester 2 dan 3, 4 ini harapannya memang berjenjang, tetap menunjukkan capaian tadi ya, level kompetensi dari bawah sampai dengan yang atas untuk siap mengerjakan atau menyelesaikan tesisnya. Ini tesis mestinya, bukan pratesis. Kemudian untuk yang TRKA juga mirip sama ya, hanya nanti mungkin detailing di mata kuliahnya ya, yang mungkin fokusannya akan berbeda ya, terutama di sini ya, mata kuliah wajib peminatan, di mana akan menunjukkan core dari peminatan TRKA ya, walaupun yang tadi juga ini lebih ke peminatan atau core dari MKL-nya. Oke, kemudian kalau diringkas lagi ya dari jejaring tadi, ini adalah kerangka dasar kurikulum program magister dan lingkungan. Jadi tentunya sudah melewati syarat sarjana ya, walaupun tadi disampaikan kalau ada yang di luar TL ya mungkin nanti akan ada evaluasi terkait dengan matrikulasi ya. Jadi mungkin nanti akan disampaikan dari hasil evaluasi apakah Anda kemudian perlu matrikulasi atau tidak ya di semester pertama maupun mungkin di semester 2 tadi seperti yang di fakultas ya, SKS dan MKS. Jadi akan dilihat syaratnya, kemudian setelah masuk ini akan ada tadi wajib program studi 12 SKS ya, atau 30%-nya, kemudian mata kuliah wajib peminatan ya masing-masing ini bisa 15 SKS atau 37,5%. Kemudian ada mata kuliah pilihan, ini hanya dibatasi ya, SKS atau 7,5, kemudian sisanya lebih ke mata kuliah spesial. Pratesis, tesis, dan publikasi ada 11 SKS, ini di 25%. Ya, jadi proporsi ini yang kemudian juga mungkin tadi tetap harus memperlihatkan bahwa mata kuliah wajib peminatan ini yang dominan gitu ya. Walaupun kemudian ditunjang dengan mata kuliah wajib prodi, serta puncaknya adalah untuk yang mata kuliah spesial. Nah, kalau dilihat ini secara struktur kurikulum per semester ya. Jadi di semester 1 bisa dilihat ini ada analisa data lingkungan, manajemen risiko lingkungan,
pengelolaan kualitas lingkungan, teknologi pengolahan limbah padat, rekayasa air lanjut, instrumentasi dan pengukuran kualitas air ya. Masing-masing 3 SKS sebenarnya ya. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah pengelompokan ya. Ada SKS MKL dan SKS TRKA. Ya, jadi untuk yang MKL, ya, wajib peminatan manajemen kualitas lingkungan ini totalnya 12 ya. Artinya yang di 4 pertama ini menjadi atau mata kuliah wajibnya di MKL. Sedangkan untuk TRKA ini ada di 2 yang pertama, kemudian 2 yang di akhir ya. Jadi totalnya juga 12. Nah, di sini yang bisa nanti adalah kemungkinan ya, mata kuliah pengolahan kualitas lingkungan ini bisa menjadi pilihan di TRKA gitu ya misalnya. Atau sebaliknya rekayasa air lanjut atau instrumentasi dan pengukuran kualitas air ini bisa menjadi mata kuliah pilihan di MKL. Jadi kombinasinya seperti itu. Kemudian di semester 2 ini ada metodologi penelitian. Kemudian ada topik khusus teknik lingkungan, ada limbah menjadi energi, analisis teori hidup (LCA). Kemudian ada manajemen kualitas air limbah dan perkotaan. Limbah perkotaan, sorry. Kemudian infrastruktur teknik lingkungan berkelanjutan. Yang secara total ini juga sama, 12 ya. Ini yang di 4 pertama untuk MKL. Kemudian ini harusnya ada 3 ya. Di TRKA ini ada 3 SKS, 2 mata kuliah pertama, kemudian 2 mata kuliah yang di akhir ya. Ini akan menjadi 12 untuk TRKA. Oke, kemudian di semester 3 ini sudah mulai fokus ke banyak mata kuliah spesial ya. Ada pratesis 2 SKS, kemudian ada kontrol emisi ini 3 SKS menjadi pilihan di TRKA. Kemudian kontaminasi dan remediasi lingkungan ini wajib di TRKA, pilihan di MKL. Totalnya ada 5 ya, masing-masing peminatan plus pilihannya dibuka di semester 3. Ya, 3 SKS sehingga total ada 8 SKS di semester 3. Nah, semester 4 ini menyisakan 2 mata kuliah spesial tadi, tesis dan publikasi ya. Masing-masing 6 dan 2 SKS sehingga totalnya juga 8. Kemudian ini mata kuliah pilihan ya di semester ganjil yang ditawarkan maupun semester genap. Ada dinamika sistem lingkungan dan audit lingkungan. Yang masing-masing 3 SKS tadi. Selain mungkin bisa mengambil yang di atas tadi ya, sebagai mata kuliah pilihan. Jadi totalnya ada 40 SKS yang harus diselesaikan idealnya 4 semester ya. Syukur-syukur tadi bisa lebih cepat ya, 3,5. Ataupun kalau harus ada yang cuti ya terpaksa mungkin 4,5 semester ya. Sehingga tidak bisa kumlot tadi syaratnya ya. Cepat waktu, tidak mengulang gitu ya. SKS-nya juga memenuhi syarat. Baik, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan Tridharma ya. Yang pertama pendidikan, tentu kalau dari sisi perkuliahan ini tidak hanya yang nanti sifatnya konvensional ya atau internal, mata kuliah di dalam program studi, tapi kemudian juga kita ada beberapa kuliah tamu ya. Seperti yang tahun lalu, ini juga banyak mengundang dosen luar, apakah itu di mata kuliah tertentu ya, yang ketitipan nanti akan bisa juga mengundang dosen tamu untuk mengajar beberapa topik tema yang memang mungkin sedang tren ya, sehingga ini bisa memperkaya bagaimana aplikasi di luar sana ya perkembangannya.
Kemudian selain dosen tamu atau kuliah tamu juga ada beberapa webinar ya, terutama di masa pandemi ini, mungkin seminar atau konferensi yang terbatas sehingga dilakukan secara webinar ya. Ke depan juga mestinya akan ada beberapa webinar lagi yang terkait, jadi silakan diupdate. Kemudian juga kita punya beberapa pelatihan ya, untuk tadi salah satunya mendukung tentu kemampuan atau kompetensi ya, seperti yang sudah berjalan ini LCA, Life Cycle Assessment, penggunaan software OpenLCA misalnya ya, itu juga secara berkala, kalau nggak salah ini sudah 2 kali ya, LCA diselenggarakan oleh Polar, sehingga silakan bagi yang berminat nanti bisa ikut dalam pelatihan tersebut, maupun pelatihan-pelatihan yang lain ya. Kemudian dari sisi penelitian, tentunya ini yang akan mendukung menyelesaikan tesis ya. Kalau di 2 tahun terakhir ya, sebelum pandemi juga, ini masih ada dana hibah ya, selain internal maupun eksternal ya. Internal dari UI, misalnya yang PITA maupun PUTI ya waktu itu. Jadi memang dana hibahnya untuk mendukung menyelesaikan tugas akhir, apakah itu S1 skripsi maupun S2 tesisnya ya, sehingga nanti Bapak Ibu pembimbingnya bisa apply ya, kemudian mendapatkan dana hibah sehingga bisa mendukung penelitian Anda ya. Nah, kemudian di eksternal dari Dikti juga ada ya, ataupun bisa juga melalui kerjasama ya dengan instansi dalam negeri dan luar negeri. Mungkin nanti pembimbingnya juga ada proyek misalnya ya, kerjasama dengan universitas luar, ini kemungkinan juga akan dapat dana hibah. Anda bisa manfaatkan juga. Nah, yang 2 ini belum tahu ya, belum pasti apakah di 2021 atau mungkin tahun depan ya, saat Anda kemudian sudah mulai menyusun tesis, ini harapannya juga kembali gitu ya, kembali ditawarkan, dibuka beberapa dana hibah yang bisa di bidding gitu ya, di-apply sehingga Anda bisa mengerjakan ya dengan tenang ya penelitiannya. Artinya dari sumber dana mestinya ada yang membantu, mendukung ya. Kemudian link penting yang perlu di-update ya, nanti dicek secara berkala. Ini tadi yang di web FT ya, Riset Eng, ada beberapa informasi juga terkait dengan grant, nah hibah, silakan dilihat. Demikian pula di UI ya, riset UI-nya maupun di Ristek BRIN ya, di Dikti. Mungkin kalau ada informasi terbaru silakan nanti di follow up ya untuk mengajukan. Kemudian dari sisi kerjasama ini mungkin lebih ke pengabdian masyarakat ya. Bagaimana kemudian Anda juga bisa terlibat melalui mungkin hibah pengemas dosennya ya, dosen pembimbing maupun dosen yang lain, karena kita juga sudah mulai memperkuat ya 3 pilar ini, bagaimana hubungan dengan pemerintah, ada kerjasama dengan Pemda, Pemkot, Depok kah gitu ya, Pemda Jakarta dan sebagainya, ataupun kementerian serta badan dan lembaga ya. Juga dengan industri, beberapa yang sudah kerjasama dengan Holcim, Unilever gitu ya, Maitra, H&M, PDAM gitu ya. Ini yang mungkin akan bisa lebih diperkuat nanti ya kerjasamanya. Kemudian antar universitas juga kita melakukan beberapa kolaborasi kerjasama dengan TUD, Darmstadt di Jerman, kemudian UQ, Australia, Kyoto University, UPM Malaysia ya, UTAR juga. Dalam negeri juga ada. Kemudian kita juga tergabung dalam Bakar MATL, sehingga harapannya ini bisa menjadi modal ya untuk kerjasama, apakah nanti bisa dibuka tadi ya double degree misalnya ya, sudah dijajaki juga dengan Kyoto dan UQ, apakah mungkin di S2TL nanti kedepannya juga akan bisa diselenggarakan ya
kelas double degree-nya. Selain tentu tadi pengemas yang secara berkala oleh dosen pembimbing mungkin ya, Anda bisa terlibat di sana. Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir ya, kaitannya dengan publikasi. Ini sangat penting untuk diingatkan selalu ya, mulai dari awal bahwa ada tadi mata kuliah spesial yang harus dipenuhi ya. Harus lulus untuk kemudian Anda bisa dinyatakan bisa ikut yudisium dan wisuda gitu ya. Kasus yang sebelumnya ini juga terkendala di publikasi ya. Jadi walaupun skripsinya atau tesisnya sudah selesai, tapi kalau publikasinya belum ada, ini tentu bisa menunda ya, menghambat kelulusan. Sehingga sebisa mungkin dari awal, ya nanti semester 2 paling enggak ya, awal semester 2, kebetulan pas metodologi penelitian, biasanya ini dipakai untuk sekaligus latihan membuat proposal tesisnya gitu ya. Sehingga harapannya Anda sudah bisa mulai pada waktu mengambil pratesis gitu ya, sudah siap dengan bekal di semester 2, termasuk mulai mencari conference gitu ya, maupun jurnal ya. Karena nanti ya dinilai ini berdasarkan SK Dekan 2019, itu kalau mau A ya jurnal nasional terakreditasi gitu ya, atau jurnal internasional bereputasi, atau proceeding yang dari conference ya. Proceeding internasional, artinya conference-nya internasional. Tahun-tahun lalu juga sudah banyak ya, mulai walaupun pandemi, kemudian dengan conference online ini dimungkinkan ya. Hanya dipastikan kemudian proceeding-nya terindeks Scopus ya. Kalau tidak nanti akan ya A- paling enggak ya. Proceeding internasional tapi tidak terindeks maupun jurnal internasional tidak bereputasi. Ya, jadi yang perlu dipastikan itu, silakan nanti mulai disusun timeline-nya, gitu ya. Kapan harus mulai dapat topik, gitu ya. Kapan mau baca-baca dulu, gitu ya. Minatnya mau ke yang mana. Walaupun mungkin sudah ada peminatan ya, TRKA dan MKL, tapi kemudian mau fokus ke limbah padatnya atau mau ke udara atau yang air, gitu ya. Airnya air limbah atau air bersih dan sebagainya. Ya, sehingga Anda tidak akan terkendala ya kalau sudah dipersiapkan dari awal, tidak kemudian pada waktu mau pratesis atau tesis bahkan publikasi baru mencari-cari conference ya. Jadi itu mestinya dari awal coba dilihat dulu tahun-tahun lalu ada conference apa saja gitu ya. Itu silakan dipelajari. Ya, sehingga pada saat semester 3 misalnya atau 4 atau mungkin di pertengahan 3 ya, semester 3 Anda bisa mempersiapkan mau kirim ke jurnal atau ke conference ya. Jadi silakan nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing tesisnya gitu ya, ataupun mungkin dengan PA-nya, pembimbing akademis. Baik, saya pikir itu yang bisa disampaikan untuk kurikulum S2TL yang secara struktur tadi mungkin ya sudah jelas ya. Lebih detailnya Anda bisa lihat nanti di Academic Guidebook ya, termasuk yang selalu diingatkan tadi mulai dari penelitian sampai dengan publikasi ya terutama. Dengan demikian sekali lagi tetap semangat ya, walaupun kondisinya online, tapi semoga tidak mengurangi ya semangat atau dijadikan alasan gitu ya, bahwa kemudian oh ini gara-gara online dan sebagainya ya. Tapi kalau ada masalah segera disampaikan ya, apakah ke PA atau ke manajer kemahasiswaan misalnya ya, terkait kuota dan yang lain misalnya, kalau ada permasalahan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Nabila, silakan. Ya, terima kasih Pak Nyoman atas penjelasan terkait kurikulum yang ada di
program Magister Teknik Lingkungan. Saat ini sudah ada satu pertanyaan dari Ayu Wulandari terkait untuk tahun pertama atau semester pertama, apakah mata kuliah pilihan itu sudah bisa diambil atau belum? Seperti itu, Pak. Baik, untuk pengambilan mata kuliah pilihan, sebenarnya tadi kalau dilihat di struktur di semester 3 ya dibukanya. Jadi semester 3 itu Anda baru bisa mengambil mata kuliah pilihan, walaupun ngambilnya tadi bisa di semester sebelumnya, artinya di semester 1 maupun yang ada di tabel di bawahnya tadi, ya, yang ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan. Atau tentu nanti bisa di genapnya juga ya di semester 4 kalau memang itu sebagai tambahan atau mungkin semester 3-nya tidak sempat gitu ya. Nah, itu bisa strategikan dengan semester 4. Artinya ya proporsinya masih sama ya, 8 SKS, kemudian di samping tadi ya, skripsi dan publikasi. Nah, tinggal Anda bagaimana nanti mengaturnya ya, supaya mungkin tidak memberatkan atau menjadi beban di semester 4-nya ya, sudah harus tesis dan juga publikasi ya. Kalau ngambil mata kuliah lagi, ya selama Anda bisa mengatur waktu nggak masalah ya. Tapi lebih, ya kalau bisa, lebih awal, ini akan tentu lebih ringan di belakangnya. Begitu, Nabila? Ya, jadi untuk Ayu Wulandari, apakah pertanyaannya terjawab? Jadi bisa di-unmute sekarang kalau ada yang masih belum jelas. Apa sudah cukup jawabannya? Oke, sudah. Ya, mungkin karena tahun 1 masih paket ya Pak Nyoman, jadi belum bisa. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Atta Bagas tentang dosen akademik, pembimbing akademik masing-masing mahasiswa sudah ditentukan. Lalu apakah diskusi judul publikasi maupun tesis bisa dilakukan di semester pertama? Seperti itu Pak Nyoman. Ya, untuk penentuan PA tadi ya, dosen pembimbing akademis, ini mestinya sedang diupdate ya, karena ada gelombang 2 yang belum masuk juga. Tapi mungkin kalau Anda sudah bisa lihat di SIAK, sudah mendapatkan pembimbing akademisnya, ya silakan. Artinya bisa mulai berkomunikasi, berkenalan gitu ya. Termasuk tadi kalau mau berdiskusi masalah judul publikasi. Kalau memang Anda sudah punya ide, silakan aja gitu ya. Kira-kira mau kemana gitu ya. Tapi kalau memang belum gitu ya, karena masih awal nggak apa-apa. Artinya Anda masih sempat untuk mempelajari dulu ya. Paling nggak baca-baca tesis yang terdahulu, kemudian Anda minatnya di mana gitu ya. Apakah mungkin dari kantor juga ada titipan khusus gitu ya. Misalnya harus meneliti apa misalnya gitu ya. Nah, itu silakan dipelajari dulu, tapi kalau memang sudah fix nggak ada salahnya ya. Langsung didiskusikan dengan pembimbing, tapi mungkin untuk penugasannya belum di semester awal mestinya ya. Tapi kalau Anda sudah melihat kira-kira temanya apa, topiknya, kemudian nanti bisa lihat di web ya, profil dosen TL yang background-nya sesuai dengan topik tersebut, kira-kira siapa misalnya ya, atau Anda bisa tanya ke tadi pembimbing akademis. Kira-kira kalau topik saya seperti ini lebih cocoknya dengan siapa ya dosen pembimbingnya. Karena di awal belum ditugaskan ya oleh departemen siapa akan menjadi pembimbingnya. Begitu, Nabila. Ya, jadi untuk Apta Bagas, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Boleh di-unmute kalau misalnya ada follow-up pertanyaan. Ya, pembimbing akademiknya di SIAK NG dapat dilihat di menu apa?
Oh, karena mungkin belum bisa masuk SSO ya. Kalau mata kuliah sudah bisa lihat belum ya paketnya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah keluar ya? Karena kalau nggak salah pekan lalu masih belum dimunculkan kata Mbak Fitri, masih menunggu SK gitu ya, termasuk apa namanya assign ya, assign untuk PA kah waktu itu ya. Karena oh bukan, yang untuk fast tracking sorry. Karena memang kalau untuk mata kuliah itu kemarin masih menunggu SK rektornya gitu ya, sehingga baru bisa masuk mungkin di pekan terakhir kemarin ya. Kalau sudah bisa melihat mata kuliahnya nggak apa-apa, yang paket ya sudah dapat semua gitu ya, mungkin tinggal yang teman-teman baru di gelombang 2 yang belum bisa. Kalau di PA-nya mestinya sudah ya, tadi karena Prof. Joko sudah ditunjuk untuk yang apa MKL gitu ya, Pak Firdaus untuk yang teknologi dan rekayasa kualitas air mestinya sudah ya. Biasanya di ID ya, Nabila ya, melihat siapa pembimbing akademisnya. Jadi mungkin coba dicek dulu siaknya, profilnya. Ya, ini ada yang bantu jawab di bagian menu akademis ringkasan. Ya, Tadi dari Nindi membantu ya karena kalau menjawab. role-nya mahasiswa mungkin beda ya. Kalau di kita biasanya lihatnya di ID dari list mahasiswa, kemudian diklik kemudian kelihatan siapa pembimbingnya. Baik, terima kasih Nindi. Nah, tadi ada Nindi dan satu lagi dari Boleh izin bertanya, Bu, Pak? ya, Silakan, ya silakan. silakan Nindi. Ya, selamat sore, Pak Nyoman, Bu Nabila. Salam kenal, Pak ya. Ya, Mungkin saya mau bertanya di SIAK itu kalau dilihat di menu jadwal kuliah itu udah muncul semua. Kalau sesuai dengan kurikulum itu kayaknya kan saya ngambil peminatan MKL ya. Nah, itu termasuk juga kuliah eh, yang di apa namanya? Yang di pilihan juga gitu. Jadi seperti instrumentasi kualitas air gitu. Apakah nanti untuk di semester pertama itu ngikut seperti jadwal itu atau gimana gitu? Paketnya itu lihatnya di jadwal kuliah atau di mana? Karena kalau di menu IRS itu masih belum bisa dilihat gitu. Terima kasih, Pak. ya, ya. Oh ya itu tadi. Artinya di menu IRS tadi yang mestinya nanti akan dipaketkan. Ini kayaknya yang belum selesai. Mbak Fitri nggak ada di sini ya? Belum ada ya? Mungkin yang belum selesai dimasukkan ya. Tapi memang daftar kuliahnya yang sudah ada ya. Mata kuliahnya maksudnya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi mohon ditunggu sebentar gitu ya. Karena juga nanti masih apa namanya secara pengisian IRS masih ada waktu kan ya. Ini mestinya sedang proses, mestinya penerimanya langsung paket di IRS-nya yang disetujui gitu ya. Bahwa kemudian ada berapa mata kuliah tadi? 12 ya. Jadi nggak apa, yang penting sudah ada mata kuliahnya muncul, jadwalnya. Untuk IRS silahkan ditunggu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, tadi sudah ada pertanyaannya sudah terjawab semua. Apakah ada yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait paparan hari ini?
Kalau ada pertanyaan bisa langsung gunakan icon raise hand-nya atau bisa juga diketik di chat box-nya. Upload foto di Siak NG. Ini mungkin Mas Anton nih dibantu nih. Siak NG di foto di Siak NG. Ada fasilitasnya ya, cuman belum bisa ya. Uploadnya. Atau mungkin ada yang sudah bisa mengupload foto? Oh, nggak ada fiturnya. Kalau dulu ya saya masuk dari SIMAK ya Pak, udah otomatis fotonya. Foto yang digunakan ketika pendaftaran di SIMAK itu foto yang digunakan yang muncul di Siak NG. Tapi itu mungkin udah 10 tahun yang lalu ya Pak. Jadi saya kurang tahu yang sekarang seperti Dengan apa. Rahmani ya. Ya. Ya, berarti dari Rahmani juga menjawab tadi juga fotonya yang dari SIMAK berarti atau dari akun penerimaan.ui.ac.id seperti itu. Jadi otomatis. Untuk kalau yang dari penerimaan memang mungkin otomatis ya. Kalau dulu sih sebelum daring seperti ini memang ada ketika penerimaan mahasiswa baru di registrasi ulang ada fasilitas berfoto, Pak Nyoman. Ya. Tapi sekarang mungkin ada yang lain sepertinya. Ya mungkin ini masih belum terjawab juga sebenarnya Pak Nyoman. Gitu. Tapi ini untuk S2 kan harusnya dari SIMAK ya, jadi mungkin otomatis. Iya, iya. Selanjutnya dari Muhammad Nindi. Oh ya, Nindi. Jenis platform yang digunakan untuk kuliah daring, Pak Nyoman. Kita. Ya. Kalau dari departemen biasanya menggunakan MS Teams ya. Jadi sudah ada jadwalnya nanti sesuai dengan yang disiap gitu ya. Walaupun kasus tertentu mungkin ada biasanya perubahan jadwal karena ada libur atau mungkin dosennya berhalangan dan sebagainya. Pada saat penggantian ini biasanya juga gantian jadwal ya. Itu bisa menggunakan tetap Teams atau mungkin dosennya menggunakan Zoom ya. Jadi nanti akan diberikan linknya, jadi mestinya nggak masalah ya, termasuk yang di emas ya. Nanti biasanya ada jadwal per pekan ya dengan link yang digunakan. Ya, membantu menjawab saja. Biasanya memang pertama mulai dari emas dulu ya Pak Nyoman ya, baru di-share nanti linknya ke di emas untuk link Teams-nya, lalu nanti otomatis sudah bisa saja tim dosennya membuat grup Teams-nya atau record meeting gitu, meeting yang berulang di Teams-nya. Jadi seperti itu untuk pertanyaan Nindi, platformnya yang digunakan emas dan Teams seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Nindi? Cukup Bu, terima kasih. Ya. Selanjutnya dari Dandi ya ini, Muhammad Dandi, pertanyaannya, apakah ini sama pertanyaan dengan tadi, isi IRS untuk registrasi di Siak NG, isi IRS untuk registrasi. Fitri. Yut. Mengisi IRS. Pak Rosi, ingetin Pak Rosi. Kan Udah selesai di MSAD. Secara sistem ya dari Prodi. Ya, jadi untuk IRS untuk tahun 1 masih belum perlu ya Pak Nyoman? Ya. Yang perlu dilakukan
Ya tinggal mengecek tadi ya, artinya kesiapan emasnya, aksesnya bisa tidak gitu ya. Karena biasanya juga ada kendala ya tentang enroll tadi, nggak tahu apakah office-nya sudah sesuai atau tidak misalnya gitu ya. SSO-nya gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa dicek dulu. Mungkin yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah di emasnya sudah bisa diakses dan sudah diberikan links untuk pertemuan pertama ya, Pak Nyoman, untuk perkuliahan. Selanjutnya, pertanyaan dari Sri Suryaningsih untuk terkait publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, apakah minimal harus terakreditasi SINTA berapa? Ya, tadi kalau nggak salah di fakultas juga disampaikan ya, SINTA 2 kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang nasional terakreditasi di SINTA 2. Nanti cek lagi. Untuk pertanyaan Dandi dan Sri Suryaningsih, apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan follow up lainnya? Sudah Ibu, terima kasih. Oke. Ya, sudah terjawab semuanya Pak Nyoman. Pertanyaannya, apakah masih ada pertanyaan lagi Kalau masih terkait? ada silakan. Ya. Selanjutnya, untuk kuliah online, adakah rekaman perkuliahan dibagikan? Ya, terima kasih. Untuk kuliah online-nya, ini memang ada yang apa namanya membuat video gitu ya, membuat video sehingga pada saat melihat di emas ya per pekannya tuh paling nggak sudah punya materialnya dulu ya, apakah video atau slide PDF-nya. Kemudian saat kelasnya nanti bisa langsung membahas videonya ataupun memang sinkronus ya, artinya materinya dipaparkan pada saat kelas. Nah, kemudian memang selama perkuliahan online ini akan direkam biasanya ya dari MS Team, kan ada rekam yang nantinya bisa dilihat kembali misalnya ya. Terutama yang bagi tidak hadir misalnya ya. Selain melihat slide-nya, itu juga bisa melihat rekamannya. Begitu ya, Bu Nabila ya? Ya, jadi untuk perkuliahan asinkronus atau tidak real time, biasanya memang ada video yang di-share atau materi kuliah yang sudah di-share sebelumnya. Jadi bisa dikerjakan atau dipelajari kapan saja, ataupun dengan sistem sinkronus atau real time, di mana biasanya menggunakan platform online meeting seperti Teams atau Zoom, yang umumnya Teams dan bisa di-record, baik dilakukan oleh mahasiswanya itu sendiri atau dari dosennya sendiri, seperti itu. Dan nanti link rekamannya bisa diakses di chat box-nya biasanya, seperti itu. Apakah ada cukup terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Adakah pertanyaan lain?
Pak Nyoman seperti sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Nyoman. Masih ada satu nih, baru muncul. Untuk akun MS Team dapatkah dari office365.ui.ac.id? Iya, dari Office 365 menggunakan SSO login ya Pak Nyoman. Kita bisa akses. Ya, nanti kalau ada masih permasalahan bisa menghubungi Mas Anton ya. Biasanya masih aja ada beberapa yang bermasalah ya, sehingga nanti untuk kesiapannya tadi ya yang harus dilakukan, pastikan tadi ngecek kemudian sudah bisa dipakai. Ya, sebagai tambahan terkadang pun misalnya akun SSO-nya tidak bisa diakses, terkadang link Teams-nya juga bisa di-open buat non-UI juga ya Pak. Terkadang kita bisa untuk webinar bisa di-setting dari dosennya gitu, untuk bisa diakses di luar akun UI. Tapi umumnya biasanya menggunakan akun SSO untuk login ke Teams-nya, seperti itu. Oke, sudah terjawab. Apakah masih ada pertanyaan lagi terkait perkuliahan di Magister Teknik Lingkungan? Ya, dari IFA. Segala informasi pembelajaran berarti terpusat di emas atau ada sebuah grup peminatan yang akan diwadahi? Ya, untuk teknisnya memang di emas ya, biasanya komunikasinya itu terkait dengan perkuliahan SAP, kemudian di SIAK juga ada ya, kaitannya dengan SAP, kemudian komponen penilaian dan sebagainya. Nanti silakan dilihat. Tapi kemudian kalau perlu grup gitu ya, itu mungkin nanti bisa Anda buat WA grup sendiri ya, macam jaringan, mungkin per peminatan. Kemudian nanti kalau perlu melibatkan dosen gitu ya, PA kah atau yang mungkin bisa mewakili di tiap grup tadi, silakan disampaikan ya, sehingga karena sebenarnya juga nanti ada dari departemen ya biasanya ya, Munabila ya, mewakili tiap angkatan gitu ya. Itu apakah mau grupnya satu angkatan aja gitu ya, biar tidak bolak-balik gitu ya, satu pintu. Tapi kalau memang perlu detail pembahasan per peminatan, nanti silakan mungkin untuk internal ya, grupnya sendiri, komunikasinya mungkin akan lebih intens gitu ya, lebih khusus. Ya, mau menambahkan, memang saat ini untuk materi-materi pembelajaran itu memang diemas dari UI-nya sendiri untuk platform yang digunakan. Jadi untuk materi, kuis, ujian, dan misalnya link dan materi-materi kuliah yang lainnya itu memang terpusat di MAS, tapi tidak membatasi jika dosennya sendiri juga membuat grup untuk kelas, biasanya untuk mempermudah, ataupun menggunakan Teams sendiri untuk mengumumkan apakah ada ujian atau tugas. Jadi itu relatif tergantung dengan dosennya. Tapi biasanya yang umum digunakan adalah emas dan Teams yang sudah umum digunakan seperti itu. Tapi untuk misalnya grup komunikasi peminatan atau itu mungkin mulai dari inisiatif dari mahasiswa dulu ya Pak Nyoman, seperti itu nanti. Seperti itu. Ya, sudah terjawab Kak Ifah pertanyaannya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi yang mungkin perlu diklarifikasi informasinya atau yang masih belum jelas terkait perkuliahan seperti itu? Oke, mungkin sudah hampir jam 4 ya Pak Nyoman. Kita sudahi saja apakah sesi hari ini breakout room-nya? Ya, kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh via email ya, atau
WA juga. Kemana Nabila? Mungkin bisa ke PA-nya langsung ya Pak Nyoman dulu, biar tidak tumpang tindih informasinya. Seperti itu. Kalau Kalau yang begitu, untuk kedap biasanya ke Bu sivil Fitri. UI ya. Iya, nah, tadi di informasinya nanti akan di-share juga. Atau misalnya untuk administrasi mungkin bisa ke Bu Fitri ya Pak Nyoman atau ke departemen untuk bagian di informasinya dari civil.eng.ui.ac.id ya. 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 Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi breakout room untuk PSTL, TRKA, dan MKL saya tutup. Terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan yang sudah diajukan dari mahasiswa baru di program Magister Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Pak Nyoman sudah memberikan penjelasan dan paparan terkait sistem akademik yang ada di S1, di S2 Teknik Lingkungan, seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau ucapan saya yang kurang mengenakan. Sampai jumpa lagi, mungkin kita akan bertemu di perkuliahan ataupun nanti setelah sudah new normal dan bisa kembali bertemu di Depok, kita mungkin bisa bertemu face to face dengan saya, Pak Nyoman, dan tim PSTL dan DTSL di Depok. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.